tersebut membuka diri dengan semua partai politik. Secara informal dengan KIB kita sering melakukan komunikasi termasuk penjajakan P3 dengan partai-partai lainnya. Begitupun juga penjajakan komunikasi dari Pak anggota KIB dengan partai-partai lainnya juga dilakukan hal yang serupa. Tentu saling komunikasi satu sama lain itu saya kira bagus dan ini menunjukkan bahwa KIB itu masih seirama. Partai Amanat Nasional atau PAN membidik pemilih Gen Z dan milenial lewat serangkaian acara yang bertajuk Birukan Langit Indonesia Stage atau BLIS 2023. Dengan tema Bangga Produk Lokal, PAN ingin mewadahi pemilih Gen Z dan milenial menjelang pemilu 2024. Setelah sukses pada 2022, PAN kembali menggelar Festival Birukan Langit Indonesia Stage atau BLIS 2023 yang dilangsungkan di 14 kota. Roadshow pertama akan berlangsung di kota Sleman, Yogyakarta pada 29 April 2023. Kali ini PAN menggandeng musisi Denny Caknan sebagai bintang utama dan juga sejumlah artis baru yang kini masuk di PAN. Menurut Wakil Ketua Umum PAN, Putri Zulkifli Hasan, festival ini menjadi bukti konsistensi PAN dalam mendukung industri lokal lewat musisi yang membanggakan. Nanti tongsisnya boleh diturunin, kita kasih 3 kota nih. Mungkin aku untuk menggait pemilih milenial, apa aja sih kegiatan PAN? Iya tadi paling kita masuk itu kan mengenalkan kalau politik itu asik gitu kan. Ketum juga kan pesannya seperti itu. Politik itu harus kita semua senang, harus kita semua riang gembira. Salah satunya dengan musik, dengan fashion, dengan kuliner. Jadi kita sambil ambiar bareng, happy bareng, tapi kita juga mendukung tadi musisi lokal, produk-produk lokal supaya Indonesia ini nggak ketinggalan sama negara-negara lain. Saudara, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Rembuk Rakyat Priangan Timur mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto bersanding dengan Ganjar Pranowo di pemilu Presiden 2024. Warga yang mengaku berasal dari Tasikmalaya, Garut, Banjar, dan Ciamis berkumpul di gedung Somantri di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dan Ganjar untuk bersatu di pemilu Presiden 2024 mendatang. Mereka menilai Prabowo sebagai negarawan terbaik. Begitu juga Ganjar Pranowo dianggap memiliki integritas yang sama baiknya. Yang terhormat, Kita ingin semua bersatu mendukung Prabowo dan Ganjar Pranowo ini bersatu. Jadi tidak ada unsur apapun, tapi ini proses dukungan murni militansi Prabowo dan Ganjar untuk beliau bisa bersatu di pemilihan pemilu 2024 nanti. Sementara Wakil Ketua Dewan Pembina di Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan untuk calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto terbuka bagi siapapun, termasuk Gubernur Jawa Tengah saat ini, Ganjar Pranowo. Menurut Hasim, meski elektabilitas Ganjar tinggi, jika dipasangkan dengan Prabowo, Ganjar lebih tepat menjadi Wakil Presiden. Ya, saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut Pak Prabowo dengan catatan ya Pak Prabowo calon presiden. Ya, saya kira sudah tidak mungkin lah kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, ya 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda kan, ya. So saya kira kalau Pak Ganjar mau ikut, mau diduetkan atau diduokan dengan Pak Prabowo, ya saya kira kami terbuka untuk itu, Pak Prabowo terbuka ya. Sebagai calon wakil presiden. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kembali mendapat dukungan untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Kali ini terjadi saat mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Amanah di Jakarta Selatan untuk peringatan Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriakan Sandiaga Presiden ini langsung disambut sorak-sorai para santri usai Sandiaga Uno memberikan sambutan di Ponpes Nurul Alam pada Minggu sore.
Para santri dan pengurus Ponpes yang merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mendukung dan mendoakan Sandiaga Uno untuk maju di pemilihan presiden 2024. Sandi sendiri menganggap dukungan para santri ini sebagai bentuk apresiasi, namun ia akan tetap patuh pada keputusan partai. Sementara Wakil Ketua Umum P3, Rusli Effendi menyebut Sandi memenuhi kriteria untuk menjadi calon presiden P3 dan dinilai sebagai menteri yang berprestasi. Ya, sekali lagi memang ini aspirasi yang akan disampaikan kepada para pimpinan, termasuk juga pimpinan partai-partai politik yang nanti akan menentukan. Kita tidak boleh mengambil ruang yang bukan menjadi wewenang kita. Ini adalah wewenang partai politik yang nanti akan konsolidasi dan membangun koalisi. Pak Sandi salah satu menteri berprestasi, ya masih muda, milenial, punya konsep masa depan, dan beliau berprestasi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini memang justru Indonesia butuh. Ya. Untuk mempercepat relokasi pedagang grosir ex Pasar Johar ke kawasan Pasar Klitikan Penggaron di Kota Semarang, Wali Kota Semarang turun langsung ke Pasar Klitikan. Kedatangan Wali Kota Semarang ini juga sekaligus ingin mencarikan solusi agar Pasar Klitikan yang sebelumnya merupakan pedagang di relokasi PKL Barito bisa ramai kemudian dikunjungi pembeli. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu mendatangi Pasar Barito Baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pasar Klitikan Penggaron. Kedatangan Baita disambut antusias oleh sejumlah pedagang Pasar Klitikan. Mereka pun menyampaikan keluhan terkait kondisi pembeli yang semakin sepi. Setelah menerima pengaduan warga, ada sejumlah fasilitas yang menjadi perhatian Wali Kota untuk segera diperbaiki. Di antaranya jalan, tempat parkir, tempat pembuangan sampah, kamar mandi hingga fasilitas penunjang aktivitas jual beli. Nah ini nanti PR-nya moga-moga bisa secepatnya dan kita moga-moga juga diusahakan sebelum puasa. Puasa ini kan tanggal 23, ini tanggal ini tanggal 10 gitu ya, sehingga mungkin 13 hari ini bisa diselesaikan. Jadi mungkin malah pindahannya malah barduderan gitu ya. Pas toh barduderan itu kan tanggal 21, 22-nya lah puasanya sudah kesini. Percepatan perbaikan sarana prasarana ini selain untuk menghidupkan Pasar Klitikan, juga untuk memenuhi keinginan pedagang grosir buah, sayuran, dan bumbon ex Pasar Johar yang sudah bersedia untuk direlokasi di pasar ini. Seharusnya relokasi 200 pedagang grosir buah dan bumbon ini dijadwalkan 17 Agustus 2022, namun belum terrealisasi. Tim Liputan Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Saudara, akhir-akhir ini wisatawan asing atau bule yang ada di Bali menjadi sorotan publik karena berulah dan membuat masyarakat di sana resah. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah menyikapi masalah ini? Sapa Indonesia Pagi akan segera membahasnya dalam segmen Dialog Usai Jeda. Timothy Marbun akan memandunya untuk Anda. Sang penjaga samudra merasakan laut yang semakin tercemar, membangkitkan bencana yang menyerang balik manusia.